Baik, selamat pagi semua. Jadi saya Rafael Jonarwan Pasaribu dari Universitas UPN Veteran Jakarta. Saya ingin mewawancara Pak Ali Nurdin. Jadi ini adalah dulu yang in charge di Kemnaker ya Pak ya? Saya sekarang Ketua Umum Buruh Migran Nusantara. Buruh Migran Nusantara. Iya. Jadi terima kasih Pak Ali atas ketersediaannya dalam membantu penelitian saya ya Pak. Jadi seperti yang saya sampaikan di briefing tadi, jadi riset saya itu berfokus ke dinamika kerjasama Indonesia-Jepang gitu, dalam menangani konflik ketenagakerjaan atau PMI, konflik sosial gitu. Nah saya ingin menguji apakah memang instrumen kerja bersama bilateral ini itu udah cukup untuk meredam ketegangan struktural di lapangan gitu loh, atau malah sebaliknya gitu. Jadi ada beberapa pertanyaan nih Pak. Ini terkait transisi TITP dan skema SSW ya Pak ya. Seperti yang kita ketahui, apakah pergantian dari TITP ke SSW ini akan mengurangi ini Pak, ketimpangan sosial yang terjadi di TITP? Kan di TITP itu kan ada ketimpangan, benar-benar ketimpangan, karena kan ya seperti yang kita tahu, orang magang ngapain gitu, udah buang aja gitu loh, atau orang Jepang gitu. Nah sementara yang SSW agak lebih dihormatin gitu. Apakah akan lebih dihormati atau masih ada ketimpangan gitu loh Pak? Gitu. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan satu-satu ya. Boleh Pak. Memang kalau secara umum dari TITP itu, kalau istilahnya magang ya, magang cenderung lebih kepada sistem pelatihan ya. Jadi kalau dengan gaji yang lebih rendah dibandingkan SSW, itu memang ada kecenderungan masyarakat menilai bahwa pemagangan ini lebih kepada kerja paksa, karena ujungnya kan tetap kerja ya. Iya, jadi benar. magang juga tetap kerja, tetapi diukur dari kesiapan di Indonesia. Karena kan kalau magang ini kan tidak spesifik skill. Iya. Jadi bahkan masyarakat juga lebih dominan untuk saat ini lebih cepat berangkat itu melalui magang itu dibandingkan dengan SSW, karena dengan SSW itu yang lebih spesifik kerja itu pelatihannya lumayan agak lama dan agak lumayan juga berat, dan itu juga bukan ahli ya nanti, hanya pengenalan aja kerja. Mereka juga akan mendapatkan kesulitan. Jadi beberapa pilihan ini memang saya pikir tidak jauh berbeda, karena kan magang itu adalah tergantung kesiapan kita. Maka saya berharap teman-teman ini tidak terburu-buru untuk melakukan, kan rata-rata orang Indonesia ini ingin segera kerja berangkat, gitu, pengen segera berangkat. Iya. Padahal kemampuan dirinya juga itu dia. satu itu mungkin. Iya. Jadi kalau menurut saya agak baik dengan menggunakan sistem SSW. Nah dari kemarin keputusan Kemenaker juga saya ingin menginformasikan bahwa pemagangan ini akan naik statusnya. Oh iya benar. Susuro. Jadi magang itu hanya setahun. Jadi setahun itu kalau dia lulus dalam setahun, ujiannya lulus, skill workernya atau SSW-nya juga lulus, dia akan berpindah menjadi SSW. SSW. Oh iya. Memfasilitasi teman-teman yang ingin cepat kerja melalui, tetap hanya berbeda namanya magang, tetapi magang setahun. Dalam setahun ini mereka bisa belajar di sana, training baik bahasanya maupun skill kerjanya, SSW-nya. Kalau dalam setahun mereka sudah lulus bahasa maupun skillnya atau SSW-nya, maka dalam 2 tahun ke depan mereka sudah berpindah menjadi SSW. Jadi ada kemudahan seperti itu.
itu untuk memfasilitasi teman-teman yang ingin cepat. Garanti ya Pak ya? Iya, seperti itu. Iya. Yang kedua, SSW juga kesulitannya di Indonesia seperti itu. Padahal kalau segi biaya kan lebih murah sebetulnya karena dia melalui TSK. Oh iya. TSK. Jadi kalau TSK itu di Indonesia P3MI. Oh, Nah, oke. Kalau PUMI itu agent itu di bawah TSK. Iya. Kadang-kadang TSK juga mempunyai beberapa PUMI misalnya. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya dari skema itu. Oke. Baik Pak. Menarik sekali ya teman-teman ya. Jadi ada kebijakan baru lagi nih dari Kemenaker nih ya, di mana kita Kemenaker antara Jepang ya. antara Jepang dengan Kemenaker. Oh, wow. Ya, jadi bukan hanya Kemenaker. Oke. Iya. Yang dimana kita sudah dijanjikan SSW ya Pak ya untuk mendalami suatu pelatihan gitu. Bagus ini teman-teman. Kita bisa lebih terpandang ya dibandingkan TITB ya. Dan sekarang juga ini yang 2007 ini, jadi tetap magang juga itu harus mendapatkan sertifikat. Beda dengan yang sekarang, yang sekarang 2006 itu tidak bersertifikat pun, tidak mempunyai sertifikat SSW, tidak mempunyai sertifikat bahasa, kan itu magang bisa. Tapi untuk 2027 itu magang pun harus mempunyai sertifikat setara N5. Oh. Kalau SSW kan N4 ya. N4, iya benar. SSW sudah bisa diberangkatkan. Tetapi kalau untuk magang tetap setara N5. Tapi ada informasi ya Pak ya dari Jepang tuh kalau tidak salah SSW mau dinaikin lagi Pak jadi N3 kalau tidak salah. Ini baru satu bidang ya kalau nggak salah kemarin saya juga mendapat pengumuman bahwa SSW restoran ditutup. Iya benar Pak. Benar. Menaikkan taraf bahasa iya benar. Bahasa menjadi setara N3. N3 benar. Sebetulnya itu juga bagus. Artinya tetapi ini masalahnya ini di Indonesianya ini nih. Oh iya benar. Anak-anak kita ini kan siap nggak dia belajar? Benar. Kadang-kadang karena kecenderungan di anak-anak di Indonesia itu adik-adik ini ingin segera berangkat. Itu aja ini yang harus diberikan kesadaran. Benar. Karena dengan skill, dengan itu adalah sudah melindungi diri sebetulnya. Dengan pendidikan yang bagus, kompetensi lah, karena kompetensi itu adalah bagian dari perlindungan diri. Iya. Oke, jadi saya mau angkat suatu kasus nih Pak, yang dimana ada orang Indonesia PMI ke Jepang, yang dimana dia melalui suatu LPK, kita tidak akan sebut LPK-nya siapa, cuman dia ini melakukan suatu kriminalitas di Jepang, di mana dia membegal cewek Jepang, seperti yang aku udah pernah interview dengan Hibiki-san, di mana dia hanya untuk uang dia rela untuk membegal orang Jepang. Jadi kejadiannya seperti ini teman-teman. Pada suatu hari gitu, waktu itu kalau nggak salah ada libur nasional teman-teman, karena orang-orang libur nasional itu biasanya orang-orang Jepang itu mereka nggak keluar, dia udah tahu. Jadi dia lihat karena tidak ada orang, waktu itu juga lagi libur nasional juga, dia merencanakan suatu kriminalitas, pengen begal orang Jepang. Jadi ada perempuan atau kita sebut aja Joshikosei, yang dimana dia tuh lagi belanja di kombini atau kita sebut aja Family Mart atau Lawson ya Pak ya, Family Mart atau Lawson seperti itu. Dia begal di sana di Fukuoka. Dia begal, terus terjadi perlawanan juga dari perempuannya, digigit lah, terus si cewek ini juga dipukul hidungnya sampai berdarah dan dirampok dompetnya. Setelah dirampok dompetnya, dia lihat hanya 60.000 teman-teman. Dan setelah 1 jam kemudian dia lari, dia ketangkep.
itulah hebatnya polisi di Jepang ya, Pak. Ditangkap terus diproses teman-teman melalui hukum gitu. Setelah ditanyakan kenapa kamu pengen melakukan hal yang seperti ini gitu di Jepang, saya hanya butuh uang, Pak, saya hanya butuh uang. Terima kasih juga untuk Neo Japan telah menghadirkan informasi yang sangat bagus ini juga. Menurut beliau, menurut Neo Japan juga, dia berpikir bahwa dia kan juga ngurusin LPK ya teman-teman ya. Jadi dia paham betul bahwa ada psikologis ekonomi juga di sini teman-teman. Yang dimana ada beberapa LPK yang memang mereka ilegal, yang memang mereka tuh memberikan hutang ya Pak ya, memberikan hutang kepada PMI yang kerja di sana gitu. Yang dimana menyita ini ya teman-teman ya, ijazah teman-teman, ijazah PMI ini supaya mereka tidak, kesannya untuk tidak ini ya, tidak kabur-kaburan gitu. Supaya kamu tidak kabur-kaburan, supaya kamu tetap kerja di sini, mereka sita ijazah. Dan mereka naruh ijazah ini teman-teman di bank gitu misalnya. Jadi karena ada bunga, jadi utangnya tuh numpuk terus teman-teman. Nah, jadi coba bayangin teman-teman, misalkan gaji 10 juta, untuk hidup di sana udah berat, terus dia juga ingin mengirimkan ke keluarga dan dia juga harus membayar hutang mereka teman-teman, begitu. Jadi ada faktor ekonomi juga teman-teman di sini. Tidak hanya masalah moral dan pendidikan juga yang kita tangkap ya teman-teman di sini. Menurut Bapak, apakah yang lebih berperan penting itu memang masalah pendidikan atau memang sebaliknya karena faktor ekonomi gitu loh Pak, menurut Bapak? Terima kasih ya. Jadi begini, sebetulnya kalau terjadinya kejahatan seperti ini lebih pada karakter ya, karakter dan kurangnya pendidikan di LPK. Makanya kemarin saya mengusulkan ada kurikulum khusus penguatan mental keagamaan, bukan hanya Muslim. Iya. Semua agama juga diharapkan pemerintah merestui kurikulum itu karena penting ya. Tantangan di luar negeri itu terlalu banyak, apalagi kalau pembentukan karakter juga tidak dibentuk. Pergaulan bebas, narkoba, minum-minuman keras, ya, perjudian itu yang perlu dihindari karena karakter orang ini, karakter yang jiwanya mempunyai karakter yang kurang baik, misalkan tidak kurangnya pendidikan, pemahaman, pembentukan karakter di SMK, maka di sana akan terbentuk. Dan ironinya tantangan itu apabila tidak kuat, yang rusak adalah negara. Benar. Negara kita sendiri. Sehingga pemerintah harus segera membentuk peraturan baru tentang penguatan mental keagamaan. Oke. Karena sebetulnya ini adalah gaya hidup yang terlalu tinggi sebetulnya. Iya benar. Terlalu tinggi. Karena kalau gaji Jepang itu magang itu sebetulnya 14 juta. Kalau lembur itu, kalau lembur itu bisa sampai 18 dan 20 juta. Oh, ada tambahan lembur juga ada ya, lembur. Pak? Walaupun magang juga? Iya, magang juga ada lembur. Sehingga kalaupun tidak lembur, misalkan gaji 14 juta misalnya, dengan kehidupan di Jepang itu kalau ngirit-ngiritnya 2 juta, 3 juta sudah cukup sebetulnya. Sehingga kalaupun ada cicilan misalkan, ada pinjaman misalkan 4 juta ataupun 5 juta, itu masih ada sisa untuk keluarga misalnya. Ya. Kalau anak-anaknya, maka penting pembentukan karakter
penguatan mental keagamaan itu sangat penting. Yang kedua, memang pengawasan untuk biaya yang selama ini terjadi ini pengawasan yang minim sekali dari pemerintah, sehingga LPK juga toh sebetulnya ada struktur pembiayaan yang sudah ditetapkan oleh negara, misalkan magang itu tidak lebih dari 35 bahkan sekarang, tapi ada juga di bawah itu sampai 50 dan 60. Nah ini kan pengawasan perlu diperkuat ya pemerintah, sehingga tingginya itu harus bisa disamakan, minimal tidak jauh berbeda ya dari keputusan pemerintah misalkan 40 juta. Nah ini jangan sampai lebih dari. Oke. Jadi dan yang terakhir ini pinjaman ini memang ini ada pemerintah juga tidak menjadi kemudahan bagi masyarakat, bagaimana masyarakat bisa mengakses itu. Maka kan saya dengan ada koperasi ini akan lebih memberikan kemudahan bagi masyarakat. Kemudian ini akan menutup jeratan-jeratan utang tadi. Iya. Nah itu kan lebih kepada pengawasan. Banyak koperasi ini kan sekarang dari mana-mana, koperasi Jepang, koperasi ini dengan bunga yang lebih tinggi. Sebetulnya walaupun gajinya tinggi, tetapi kalau di luar struktur yang sudah diatur oleh pemerintah, itu sebetulnya sesuatu pelanggaran yang harus ada konsekuensi hukum. Misalnya ini lebih kepada pengawasan aja. Iya. Atau lagi dia juga diproses dengan hukum Jepang, Mbak, bukan dipulangin ke Indonesia. Nah, proses hukum Indonesia. Jadi mental itu ya, mental. Iya, makanya hati-hati teman-teman. Termasuk agama apapun, karena tantangan di luarnya terlalu berat. Iya benar, Pak. Sehingga saya sendiri sebagai organisasi sekarang sudah bukan hanya mengusulkan kepada pemerintah, tetapi juga kami juga punya PLK bagaimana membentuk calon-calon pekerja ini sudah siap mental. Oke, saya mau lanjut nih, Pak, tentang peran KUMI-AI nih, Pak, tentang peran KUMI-AI. Menurut Bapak, peran KUMI-AI dalam mengawasi tenaga kerja ini untuk bekerja di Jepang ini, menurut Bapak bagaimana dengan timbulnya banyak masalah kemarin kan? Atau boleh Bapak jelaskan sekarang gitu loh. Soalnya kan ini kan berita tahun 2024 ya Pak ya? Bapak bisa kaitin dengan sekarang. Apakah sekarang udah mulai kinerja sudah mulai bagus, atau bisa boleh dibandingkan dengan TSK atau yang lainnya? Ya sebetulnya kan seperti yang saya sampaikan tadi, KUMI ini hanya bentuknya sebagai agen. Iya. Tetapi agensi juga mempunyai jelas bagaimana dia bisa diawasi, karena kan ada pengawasan juga namanya audit. Audit, iya. Jadi ada sanksi-sanksi juga. Nah yang paling berat adalah bagaimana ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja migran Indonesia itu bisa dipulangkan dan deportasi. Padahal mereka juga di sana kan dengan membawa beban utang yang tinggi. Iya. Dan perlu tadi disampaikan bahwa penguatan mental, tanggung jawab, jadi itu yang perlu ditekankan kepada calon pekerja migran. Kalau saya kira KUMI-AI juga sangat membantu ya, dia juga mempunyai aturan-aturan yang sudah ditetapkan, kerjasama. Jadi KUMI-AI itu kerjasamanya bukan dengan negara, tetapi dengan LPK. LPKSO ya, LPK. Ya. Sendiri organisasi tidak melalui negara, tetapi KUMI-AI juga di bawah naungan pemerintah. Oh iya benar. Nah, kalau SO, kalau KUMI-AI itu AO ya, accepting. Kalau SO, sending organisation yang di bawah Kementerian. Ya. Seperti itu mungkin. Oke. Kalau nggak salah di KUMI-AI juga dia ada
dua tipe audit ya Pak ya. Ada dua tipe audit yang dimana yang pertama audit itu dia untuk mengaudit setiap sebulan sekali Pak, sebulan sekali teman-teman. Saya dapat informasi ini juga dari teman saya ya, yang orang Kumiai juga di Jepang. Dia kebetulan kerja juga di sana. Yang pertama ada audit per bulan, dan yang per bulan ini dia emang untuk nanyain kabar pekerja gitu, dan bos yang bersinggungan gitu loh. Apakah ada kelalaian atau ada masalah di bagian pekerjaan, atau ada di mana dia bagus di pekerjaan ini, dan itu dipantau progresnya setiap 1 bulan gitu. Dan yang kedua ada yang 3 bulan ya Pak ya, audit 3 bulan yang dimana mereka ngecek secara berkala gitu loh Pak, secara berkala. Setiap 3 bulan dia ngecek lebih ke dokumen-dokumen apa yang telah dia perbuat, dokumen atau laporan-laporan yang menunjukkan bukti nyata ya Pak ya. Menurut Bapak, apakah perlu ada peningkatan di audit itu Pak? Menurut Bapak, supaya tidak terjadi ini apa ya, lebih transparan gitu loh Pak. Kan kalau misalkan yang 1 bulan kan nggak terlalu transparan karena nggak ada bukti ya Pak ya. Gitu. Jadi sebetulnya kan Kumiai 2 sistem yang berbeda dengan PP2MI atau Kemenaka. Jadi lembaga pengawas punya sistem operasi, sehingga mereka lebih mengutamakan anggota dibandingkan dengan pekerjanya yang kontrak dari luar anggota, sehingga seringkali ketika ada permasalahan pemilihan dengan PMI lebih memilih diam atau kabur, sehingga pengawasan dari standing organization juga perlu dilakukan. Sebetulnya benar. SO juga kan seharusnya punya perwakilan di sana untuk mengawasi ya. Begitu Pak. Seharusnya itu dilakukan oleh SO, juga mempunyai tanggung jawab terhadap perlindungan di sana. Yeah. Contoh kemarin ada salah satu SO ya, ada yang mabuk-mabuk orang lain. Itu kan yang rugi SO-nya juga. Jadi ketika dideportasi, hutangnya masih ada, di SO belum terbayar, terus tiba-tiba dideportasi. Yang rugi siapa? SO juga, jadi merugikan semua. Di lapangan memang tetap ada yang berhutang juga Pak pas dideportasi Pak? Ya banyak. Misalkan dia kan pembiayaan ke sana itu kan menggunakan pinjaman dari Indonesia. Iya. Tiba-tiba baru 2-3 bulan dengan terjadinya permasalahan di sana, deportasi, yang rugi semua pihak. Begitu teman-teman. Bukan hanya SO-nya, Kumiai-nya, tapi siswanya juga semua akan dirugikan. Iya. Oke, kita lanjut ya Pak ya, ke citra Indonesia nih Pak. Apakah berdampak gitu loh? Nah, seperti kalau kemarin yang kita bahas dengan Hibiki-san kan, citra Indonesia nih ternyata nggak terlalu pengaruh itu, karena itu adalah beberapa orang saja dari seluruh orang Jepang gitu. Tapi menurut Bapak gimana nih? Apakah masalah ini sangat berpengaruh gitu loh Pak ke citra Indonesia di mata orang-orang Jepang gitu loh Pak? Karena itu individu ya, kadang-kadang juga tidak mempengaruhi banyak, tapi termasuk orang Indonesia juga itu bagian dari oknum ya. Karena kalau secara keseluruhan pekerja migran Indonesia bukan hanya di Jepang, itu penilaiannya lebih baik dibandingkan negara-negara lain. Jadi kalaupun contohnya apa tuh Pak? Ya, negara lain banyak, negara-negara Eropa, Korea, Cina, Timur Tengah itu lebih tertarik kepada, karena Indonesia itu kebanyakan ya mayoritas lebih patuh dan lebih sopan lah, punya adab lah kalau istilahnya. Sebetulnya ya kalau ada kasus-kasus seperti itu ya citra pasti ada ya.
cuma tidak mempengaruhi besar karena sebetulnya Indonesia masih banyak diminati oleh Oh iya. lebih pada oknum aja. Oh iya. Tapi walau sekecil apapun itu permasalahan dan itu tetap akan membuat negara juga jelek. Memang ada Iya. pengaruhnya juga. Ada pengaruh. Jelek sehingga oknum itu yang sistemnya harus tetap harus diperbaiki. Tetap harus diperbaiki ya. Walaupun kerjasama pasti bakal tetap berlanjut ya Pak. Menurut Bapak, kalau misalkan ada terjadi masalah seperti ini Pak, apakah bakal menimbulkan ketegangan kerjasama ini Pak, kerjasama ketenaga kerjaan gitu loh Pak? Apakah akan sepengaruh itu sampai kita akan membatasi pekerja dari Indonesia gitu, dari pihak Jepang gitu? Apakah akan seperti itu? Apa akan berlangsung seperti biasa gitu Pak? Pasti ada pengaruhnya sehingga ada perubahan-perubahan yang dibuat oleh negara penempatan misalnya membatasi atau banyak yang dengan adanya itu banyak juga yang dikurangi misalkan kuota misalkan karena terjadinya hal-hal seperti itu ada pengaruhnya juga dengan kejadian itu sehingga menurut saya tadi ya negara harus Makanya tadi ada kebijakan yang dari Kemnaker untuk menjamin SSW ya Pak ya, tadi untuk supaya lebih skill, lebih berpengalaman gitu, lebih kompeten gitu loh. Iya teman-teman. Lebih lagi itulah ya, itu. di LPK juga kan tidak semua LPK kehidupannya bagus misalnya. Iya. Ada yang lepas ya, sehingga iya. kecenderungan ada yang suka minum misalkan. Nah, itu kan LPK yang tidak beragama ya. Jadi di sini juga pengawasan harus lebih diperketat. Artinya pengawasan itu Iya. ada sanksi lah kalau misalkan terjadi LPK melakukan sesuatu pelanggaran atau apa fasilitas yang tidak baik itu juga harus ada sanksi. Iya. Pasti Jadi ada sanksi. ada efek yang bisa memperbaiki. Oke. Kalau menurut Bapak, kalau dibandingin sama negara-negara lain Pak yang bekerja di Jepang gitu loh Pak, menurut Bapak kalau dari pihak Jepangnya sendiri Pak, Jepang ini memandang negara Indonesia kalau dibandingin negara-negara lain misalkan Cina, India, Korea dan lain-lain, menurut Bapak bagaimana Pak? Jepang justru memandang Indonesia masih bagus dibandingkan negara-negara lain. Memang ada kasus-kasus itu. Ya pengaruhnya nggak terlalu besar. Iya. Tapi minat mengambil pekerja migran Indonesia lebih tinggi. Oke. Dari segi itunya ya. Tapi kalau dari segi skill Vietnam lebih. Oh iya. Vietnam bagus Pak. Filipina, Vietnam. Bahasanya lebih kental mereka sih Pak, Vietnam tuh. Rata-rata Skill. lebih dibandingkan dengan negara-negara. Iya. Karena kecenderungannya tadi anak-anak Indonesia itu lebih pengen cepat bekerja. Iya, Belum benar. kompeten. Itu sebetulnya yang harus diberikan kesadaran buat masyarakat. Oke. Jadi kita sudah masuk ke sesi terakhir tanya jawab ya teman-teman ya Minasa ya. Jadi menurut Bapak apa ada yang bisa Bapak usulkan nggak sih Pak, suatu kerjasama yang dimana antara Indonesia dan Jepang, dimana untuk mengurangi atau bahkan meningkatkan kualitas atau mengurangi konflik yang seperti ini gitu loh Pak? Ya wajib ya, karena kan undang-undang juga sudah memberikan penjelasan bahwa bilateral penandatangan MOU. bukan hanya MOU tapi bilateral itu di atas kalau Oh iya.
Nah, militer itu lebih spesifik gitu, lebih spesifik bagaimana perlindungan terhadap warga negara Indonesia. Undang-undang Jepang juga seperti apa itu dibentuk di dalam satu bilateral agreement gitu. Jadi baru teknisnya itu MOU. Sehingga kalau menurut saya segala memperbaiki sistem bilateral penandatangan bilateral agreement yang dilakukan oleh kedua negara, apa saja sih poin-poinnya menguntungkan kedua negara, karena sebetulnya kan negara dibandingkan dengan negara lain paling minim persoalan ada di Jepang. Hanya beberapa persen saja Jepang, 0,1 sekian persen dibandingkan dengan negara Mesir ya Pak, Mesir, Myanmar dan lain ya. Maka, saya paham. Jepang harus lebih diperkuat dan kuota juga lebih diperbesar, karena selain perlindungan yang lebih bagus dari negara-negara lain, gajinya juga besar. Ya. Ada kesan pesan terakhir kan Pak ke anak-anak muda yang pengen belajar dan pengen kerja di sana Pak? Sebetulnya kan Indonesia saat ini menurut survei BPJ itu hampir 140 juta angkatan baru. Sehingga kalau kemarin di berita itu Indonesia sekarang kuning pekerjaan, maka negara bekerja ke luar negeri itu harus menjadi strategi negara. Dengan semua turunannya, sistemnya, pembiayaannya harus seperti apa. Saya nanti mungkin akan komunikasi bagaimana sih, banyak tulisan-tulisan saya. Atau nanti juga teman-teman bisa dilihat di Suara Migran Nusantara. Nanti muncul di sini ya teman-teman ya. Media kami Suara Migran Nusantara. Silakan di searching, atau Buminu Sarbumusi. Jadi kalau di googling itu di searching Buminu Sarbumusi atau Suara Migran Nusantara. Di situ tulisan-tulisan saya, kritik, masukan-masukan saya, bukan kritis. Karena kalau saya mengkritisi pemerintah pasti dengan solusinya. Jadi solusinya ada di situ. Silakan teman-teman membuka itu seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi bukan hanya dari sisi pendidikan, bukan hanya dari penempatan, tetapi dari sisi pendidikan, informasi kerja, banyak hal yang teman-teman akan gali dari tulisan-tulisan kami. Baik, terima kasih Pak Ali atas informasi yang sangat memperkaya diskusi bab 4 saya Pak. Nanti tulisan juga sudah dikirim di baik. Wordnya. Nanti saya baca dan kalau ada perbaikan silakan. Baik. Terima kasih Pak. Jadi kita tutup ya teman-teman minasang. Diskusi wawancara kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.